Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Eka Zisma Afrilia dari 10 MPLB 1. Teman-teman tahu tidak kalau komputer memproses data secara digital menggunakan CPU yang berbasis gerbang logika dengan biner 0 dan 1. Nah, gerbang logika merupakan sirkuit digital dasar dengan satu atau lebih input dari satu output biner, high atau 1 dan low atau 0. Gerbang logika dibagi menjadi dua, yaitu gerbang logika OR dan gerbang logika AND. Gerbang logika OR menghasilkan output high atau 1 jika salah satu inputnya bernilai high atau 1. Sedangkan gerbang logika AND menghasilkan output high atau 1 jika semua inputnya bernilai high atau 1. Saya akan membahas tentang organisasi dan arsitektur komputer. Nah, organisasi komputer membahas tentang keterkaitan dan interkoneksi antar komponen sistem komputer seperti hardware, software, brainware untuk mendukung proses komputasi. Nah, fungsi komputer ada mengolah data, memindahkan data, operasi kontrol, dan lain-lainnya. Kemudian ada arsitektur komputer. Arsitektur komputer yaitu atribut sistem yang dirancang untuk kinerja optimal dan komunikasi via bahasa pemrograman, beroperasi pada berbagai level atau logika digital hingga bahasa tingkat tinggi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer dibagi menjadi dua, yaitu perangkat keras internal dan eksternal. Perangkat keras internal yaitu komponen inti. Di komponen inti ini ada banyak macam, yaitu salah satunya ada mainboard. Mainboard itu papan terhubung utama komponen. Terus ada CPU atau prosesor. Nah, ini disebut otak komputer untuk pengolahan data. Kemudian ada memori. Memori dibagi menjadi dua, yaitu RAM dan ROM. RAM itu memori kerja sementara yang bisa baca atau tulis. Kalau ROM itu memori hanya baca atau BIOS. Kemudian ada power supply. Power supply ini pengubah daya listrik AC ke DC. Lalu ada perangkat keras eksternal. Perangkat keras eksternal atau peripheral. Di perangkat keras komputer eksternal ini ada input. Input yaitu menerima data atau keyboard, mouse. Ya, input itu menerima data, keyboard atau mouse. Kemudian ada output. Output itu menampilkan hasil seperti monitor, printer, dan speaker. Kemudian ada input atau output dan jaringan. Ini pertukaran data dua arah niche modern port. Kemudian ada penyimpanan atau storage. Storage yaitu media simpan data seperti hard disk, flash disk, disk drive. Selain perangkat keras komputer, juga terdapat perangkat lunak komputer. Nah,
Saya akan menjelaskan apa saja sih yang ada di dalam perangkat lunak komputer. Di dalam perangkat lunak komputer terdapat sistem operasi atau OS berfungsi sebagai otak komputer yang mengatur hardware dan menjembatani pengguna dengan komponen internal atau bagian intinya disebut kernel. Terus ada booting, BOOTING, proses memuat OS ke dalam memori saat komputer dinyalakan. Kemudian ada MBR atau Master Boot Record. MBR yaitu Master Boot Record, yaitu sektor awal hard disk yang berisi daftar partisi dan program awal booting. Kemudian ada driver itu perangkat lunak panduan agar OS dapat mengenal dan mengontrol hardware. Kesimpulannya yaitu sistem komputer adalah kesatuan fungsi OS dan hardware yang diatur melalui proses booting dan driver. Kemudian materi terakhir yang akan saya sampaikan yaitu sistem tertanam atau embed system. Definisi yaitu kombinasi hardware dan software yang diprogram untuk menjalankan fungsi spesifik pada perangkat elektronik secara otomatis. Penerapannya yaitu digunakan luas di perangkat modern seperti mesin parkir otomatis, vending mesin, dan kulkas pintar. Cara kerjanya melibatkan sensor, microcontroller, dan sirkuit pengatur untuk menerima input, misalnya pengaturan suhu, dan mengontrol fungsi perangkat. Kesimpulannya, membuat perangkat elektronik bekerja lebih cerdas, otomatis, dan efisien. Oke, teman-teman, segitu saja materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Bye-bye.